Teganya mertua hina aku pembantu di depan teman arisannya. Ku buat dia syok saat ku buka siapa aku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Dewi duduk sendirian di sudut kamarnya yang sepi, menatap kosong ke arah jendela yang kaca beningnya sudah mulai berembun oleh udara pagi. Matanya menerawang jauh, bukan sekadar melihat langit yang mendung, melainkan menembus kembali ke masa lalu, ke awal mula ia menapakkan kaki sebagai seorang istri. Sebuah perjalanan yang diimpikannya penuh bunga, ternyata lebih sering berhiaskan duri. Ia teringat hari pertama menginjakan kaki di rumah keluarga Rizky. Jantungnya berdebar, hatinya dipenuhi rasa bahagia sekaligus gugup. Baginya, pernikahan adalah lembaran suci, awal dari kehidupan yang ia harapkan penuh kasih sayang. Namun, sejak pintu itu terbuka, sejak matanya bertemu dengan tatapan mertuanya, Siti, hatinya terasa diremukan. Anak macam apa yang dibawa Rizky pulang ini? Begitu kalimat pertama yang terucap dari mulut Siti, lirih namun jelas menusuk. Bagi Dewi, ucapan itu seperti pisau tajam yang langsung menghujam dadanya. Ia tersenyum kaku, berusaha menahan rasa sakit, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu hanya prasangka awal. Tetapi nyatanya, prasangka itu tidak pernah sirna. Ia tumbuh menjadi tembok penghalang, membentuk jurang yang sulit ia seberangi. Setiap langkah yang ia ambil di rumah itu seolah selalu salah di mata mertuanya. Saat Dewi menyeduh teh untuk Rizky, Siti mencibir, teh saja tidak bisa pas manisnya. Bagaimana bisa mengurus rumah tangga? Ketika Dewi berusaha membantu memasak di dapur, Siti menegur keras, potonganmu tidak rapi, dasar perempuan tidak becus. Kata-kata itu terdengar sepele bagi sebagian orang. Tapi bagi Dewi yang berusaha keras menyesuaikan diri, luka itu semakin dalam, menorehkan goresan-goresan yang tak kasat mata. Ia masih ingat jelas malam pertama ia menangis diam-diam, memeluk bantal untuk menutupi isakannya agar Rizky tidak mendengar. Ia tidak ingin suaminya terbebani, tidak ingin cinta mereka ternoda hanya karena ucapan pedas seorang ibu. Namun, bagaimana mungkin ia bisa benar-benar bahagia, jika setiap hari ia dihantui rasa tidak diterima, dianggap rendah, dan dipandang sebelah mata? Siti selalu menilai Dewi dari sisi materi. Baginya, menantu ideal adalah yang datang dari keluarga terpandang, kaya raya, setara dengan nama besar yang selama ini ia banggakan. Sedangkan Dewi hanyalah seorang perempuan sederhana, yang tumbuh dari keluarga biasa, penuh kerja keras dan kesahajaan. Rizky itu pantasnya dapat istri anak pejabat, bukan kamu yang tidak punya apa-apa, ucap Siti suatu sore dengan nada sinis. Dewi hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya kuat-kuat agar tidak menangis di depan mertua yang begitu tega merendahkannya. Waktu bergulir, tapi kata-kata itu tak pernah pudar. Justru semakin sering terdengar, semakin tajam, dan semakin dalam menggores batin Dewi. Ia belajar tersenyum, belajar menelan setiap hinaan dengan diam, tapi di dalam hatinya ia tahu, luka itu perlahan menumpuk, membentuk beban yang semakin berat. Kini, ketika ia duduk termenung di balik jendela, semua kenangan itu datang lagi, menyeretnya kembali ke masa lalu yang pahit. Ia sadar, luka dari perkataan tidak pernah benar-benar hilang. Kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada pukulan, sebab ia meresap jauh ke dalam jiwa, meninggalkan bekas yang tak terlihat tapi sulit disembuhkan. Dan dari situlah, perjalanan hidupnya sebagai istri dimulai. Perjalanan yang penuh air mata, luka batin, dan perjuangan untuk tetap bertahan. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tidak seperti yang Dewi bayangkan. Ia selalu berpikir bahwa pernikahan adalah tentang saling mendukung, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Namun kenyataan jauh berbeda. Sejak awal, Dewi lebih sering menjadi penopang daripada ditopang. Rizky, suaminya, memang lelaki baik hati, penuh kasih sayang, dan penyayang. Tetapi Rizky bukanlah sosok yang kuat dalam hal ekonomi. Pekerjaannya tidak tetap, kadang ada, kadang tidak. Ia berusaha, itu benar, tapi usahanya seringkali terbentur kegagalan. Sementara Siti,
Sang mertua tak pernah berhenti menuntut banyak hal. Gaya hidupnya yang masih ingin terlihat berkelas seolah tak sejalan dengan kenyataan. Dewi menghela napas panjang setiap kali melihat wajah lelah Rizky. Ia tahu suaminya berjuang, meski hasilnya tidak seberapa. Namun ia juga tahu, bila hanya mengandalkan Rizky, rumah tangga ini akan runtuh. Maka diam-diam, Dewi yang bergerak. Sejak sebelum menikah, Dewi sebenarnya sudah memiliki usaha kecil yang jarang diketahui orang. Ia pandai dalam dunia perhiasan, mewarisi ketekunan dari almarhum ayahnya yang dulu bekerja di toko emas. Dengan ketekunan itu, ia membuka usaha jual beli emas kecil-kecilan secara online, menyembunyikannya dari banyak orang termasuk keluarga besar Rizky. Hanya beberapa teman dekat yang tahu. Dari situlah, pundi-pundi keuangan pelan-pelan terkumpul. Ironisnya, uang itu kini justru menjadi penyelamat rumah tangganya. Bayar kontrakan rumah, dari duit. Belanja bulanan, dari duit. Bahkan biaya listrik dan sekolah adik Rizky yang masih kuliah, diam-diam ditanggung Dewi. Semua itu dilakukan dengan hati tulus, tanpa mengungkit. Meski dalam dirinya tersimpan luka karena hinaan Siti yang tak pernah berhenti. Rizky, uang belanja bulan ini, aku titip ya. Jangan bilang dari aku, bilang saja gajimu yang cair, ucap Dewi suatu malam, menyelipkan amplop tebal ke tangan suaminya. Rizky menatapnya lama, matanya berkaca-kaca, penuh rasa bersalah. Maafkan aku, why? Aku belum bisa jadi suami yang membanggakan. Dewi hanya tersenyum lembut, menepuk tangannya. Tidak apa-apa, Ki. Kita berjuang bersama. Yang penting kita tetap saling percaya. Namun, sayangnya, Siti tidak pernah melihat semua itu. Baginya, Dewi hanyalah menantu miskin yang tidak membawa apa-apa. Ia tidak tahu bahwa makanan yang ia santap, obat yang ia beli saat sakit, bahkan biaya arisan mewah yang sesekali ia ikuti, semua itu secara tidak langsung berasal dari Dewi. Pernah suatu kali, Siti dengan bangga berkata di depan tetangganya, "Anakku Rizky ini yang paling bertanggung jawab, selalu menafkahi aku. Tidak seperti laki-laki lain yang lupa pada ibunya setelah menikah." Dewi yang mendengar ucapan itu hanya bisa tersenyum getir. Ia tidak tega mengungkap kebenaran, karena itu hanya akan mempermalukan Rizky di depan ibunya sendiri. Namun dalam hati, ia sering bergulat dengan perasaan pedih. Bagaimana mungkin dirinya, yang menopang begitu banyak, masih terus dipandang hina? Bagaimana mungkin pengorbanannya seolah tak bernilai? Hanya karena ia berasal dari keluarga sederhana? Malam-malam Dewi sering diisi dengan doa panjang. Dalam sujudnya, ia memohon kekuatan agar tetap ikhlas. Ia ingin mencintai tanpa pamrih, berbuat tanpa berharap balasan, meski hatinya perih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci, meski aku selalu disakiti. Bisiknya lirih, air mata menetes membasahi sajadahnya. Hari-hari pun terus berjalan. Dewi tetap menjalani perannya. Istri yang setia, menantu yang diam menanggung, dan perempuan yang kuat meski diselimuti luka. Ia sadar, kehidupannya mungkin tidak sempurna, tapi setidaknya ia telah menjadi tiang yang menegakkan rumah tangganya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sebuah janji yang ia simpan erat. Suatu hari, semua akan tahu siapa sebenarnya yang menopang kehidupan ini. Bukan untuk menyombongkan diri, melainkan agar mereka sadar bahwa kata-kata bisa melukai, tetapi kebenaran pada akhirnya akan berbicara. Undangan itu datang tanpa Dewi minta. Siti, dengan nada perintah yang terselubung, mengabarkan bahwa minggu depan akan ada arisan besar di rumah salah satu sahabat lamanya. "Kau harus ikut, Dewi," katanya ketus sambil melirik menantunya dari ujung mata. "Jangan sampai orang lain bilang menantuku tidak tahu sopan santun. Walau kau, ya, tahulah siapa dirimu, setidaknya kau harus bisa menjaga nama baik keluarga Rizky." Dewi menunduk, mengusap ujung jarinya yang dingin. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar ajakan, tapi sindiran. Baginya, arisan mewah hanyalah ajang pamer harta, sesuatu yang tidak pernah ia sukai. Tapi kali ini Rizky menimpali dengan suara lembut namun penuh tekanan. "Wai, ikut saja ya. Demi ibu. Jangan bikin beliau malu di depan teman-temannya." Maka,
Di hari itu, dengan hati berat, Dewi melangkah. Ia memilih pakaian sederhana, gamis polos berwarna pastel yang sudah lama tergantung di lemari, jilbab syari tanpa pernak-pernik, serta tas kecil yang tidak bermerek. Bukan karena ia tidak mampu membeli yang lebih mewah, melainkan ia tidak ingin mencolok. Ia tahu, berada di antara perempuan-perempuan itu sudah cukup membuatnya jadi bahan bisik-bisik. Ketika tiba di rumah besar tempat acara berlangsung, Dewi merasa dadanya terhimpit. Rumah itu megah, dengan lampu kristal yang berkilau, lantai marmer mengilap, dan meja-meja yang dipenuhi hidangan mahal. Perempuan-perempuan berusia parubaya dengan pakaian serba glamor bertebaran di ruangan itu, dengan tas bermerek internasional yang sengaja mereka letakkan di atas meja agar semua orang bisa melihat. Tawa mereka terdengar tinggi, penuh gengsi. Siti berjalan di depan Dewi, kepalanya terangkat, seolah bangga membawa menantu hanya untuk dijadikan tontonan. Begitu memasuki ruangan, beberapa tamu langsung menyapanya. Bu Siti. Wah, ini menantunya ya? Baru pertama ikut arisan. Siti tersenyum tipis, lalu dengan nada meremehkan menjawab, "Iya, ini menantuku. Orangnya sederhana sekali. Maklum, bukan dari keluarga berada. Tapi ya beginilah, sudah rezeki anak saya." Dewi merasakan wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia ingin pergi, tapi tatapan Rizky yang memohon membuatnya bertahan. Ia duduk di kursi pojok, mencoba mengecilkan diri agar tak terlalu diperhatikan. Namun, bisik-bisik itu tetap datang. Benar kata Bu Siti, menantunya ini kelihatan biasa sekali. Jelas. Tas saja bukan branded. Untung Rizky mau, ya. Tawa kecil terdengar, menyayat telinga Dewi seperti cambuk yang menyambar tanpa ampun. Hatinya menjerit. Andai mereka tahu, sebagian besar acara mewah yang mereka adakan, arisan dengan uang jutaan rupiah itu, bahkan Siti bisa ikut. Semua itu secara tidak langsung berasal dari dirinya. Dari kerja kerasnya yang tanpa henti, dari usaha emas yang selama ini ia rahasiakan. Namun ia diam. Ia tidak ingin membuka aib keluarga di depan orang banyak. Saat sesi undian arisan dimulai, suasana semakin riuh. Para ibu-ibu itu bercanda sambil membandingkan perhiasan dan pakaian masing-masing. Siti dengan bangganya menunjukkan gelang emas besar di tangannya. "Alhamdulillah, anak saya Rizky selalu perhatian. Menantuku juga, meski belum bisa banyak membantu, tapi lumayanlah bisa masak." Perkataan itu disambut tawa kecil dari sekelompok wanita di sampingnya. Dewi menunduk, menggenggam erat jemarinya. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahannya mati-matian. Ia tidak ingin memperlihatkan kelemahan di depan mereka. Baginya, air mata adalah harga diri. Namun, jauh di dalam dirinya, ada sebuah rasa yang perlahan tumbuh. Bukan sekadar luka, melainkan api kecil yang menyala. Keinginan untuk suatu hari, berdiri tegak di hadapan mereka, menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Ia tidak ingin balas dendam dengan hinaan, tapi ia ingin membuktikan bahwa orang yang mereka remehkan inilah yang sebenarnya menopang kehidupan keluarga mereka. Acara itu akhirnya usai. Namun bagi Dewi, luka yang tertinggal semakin dalam. Saat pulang, ia berjalan di samping Rizky dengan langkah berat. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap kosong ke jalan. Rizky menggenggam tangannya, berusaha menghibur, tapi Dewi hanya tersenyum pahit. Dalam hatinya ia berbisik, suatu hari, mereka akan tahu. Tidak ada manusia yang selamanya bisa meremehkan tanpa sadar pada kebenaran. Dan hari itu akan tiba, cepat atau lambat. Suasana arisan siang itu semakin ramai. Hidangan sudah hampir habis, obrolan kian tinggi, dan para tamu mulai larut dalam gelak tawa. Dewi tetap duduk di kursi pojok, menunduk, hanya sesekali tersenyum kecil ketika ada yang menegurnya. Ia tidak ingin terlihat angkuh, tapi juga tidak ingin terlalu mencolok. Namun ternyata, justru kesederhanaannya menjadi bahan cibiran. Di tengah riuh obrolan, salah seorang tamu menoleh ke arah Siti, lalu berkomentar sambil setengah bercanda. "Bu Siti, menantu ibu ini pendiam sekali." "Ya, dari tadi cuma duduk di pojok. Saya kira tadi pembantu yang disuruh ikut jaga makanan."
Tawa meledak di antara para tamu, memenuhi ruangan besar itu. Beberapa bahkan menutup mulutnya, pura-pura sopan, tapi mata mereka jelas menyorot Dewi penuh ejekan. Dewi terdiam, tubuhnya kaku. Ia bisa merasakan wajahnya panas, darahnya berdesir cepat. Namun, ia masih mencoba menahan diri. Ia berharap Siti, sebagai mertua, akan membela atau setidaknya meluruskan salah paham itu. Namun yang keluar dari mulut Siti justru lebih menyakitkan. Dengan nada dingin bercampur sinis, ia berkata sambil tersenyum tipis. "Ah, jangan salah. Dia memang menantuku. Tapi ya, kalau dilihat-lihat memang mirip pembantu, kan? Gayanya sederhana sekali. Saya sampai sering lupa. Ini menantu apa babu?" Kali ini, tawa para tamu semakin keras. Beberapa wanita mengangguk-angguk, seolah mengamini. "Wah, Bu Siti memang selalu jujur, ya?" ucap salah seorang dengan nada mengejek. Dewi merasa seolah bumi berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia dengar sebelumnya. Ia bisa menerima jika Siti merendahkannya di rumah, di balik pintu, di ruang keluarga yang sepi. Tapi di depan banyak orang, di hadapan tamu-tamu arisan yang gemerlap dengan perhiasan dan pakaian mewah, itu bukan lagi sekadar hinaan, melainkan penghinaan yang telak, yang merobek harga dirinya. Ia menunduk lebih dalam, menggenggam erat rok gamisnya agar tangannya tidak gemetar. Air matanya hampir pecah, tapi ia paksa bertahan. "Jangan menangis di depan mereka. Jangan berikan mereka kepuasan untuk melihatku hancur," bisik hatinya. Namun, suara-suara itu terus berdengung. "Makanya kalau cari menantu, lihat dulu asal-usulnya, Bu." Betul, setidaknya kalau menantu anak orang terpandang, kan bisa diajak acara begini dengan bangga. Kalau begini MAH bikin malu saja. Siti tidak berhenti di situ. Ia menepuk tangan salah satu tamunya sambil berkata, "Tapi mau bagaimana lagi? Anak saya yang memilih. Saya sebagai ibu hanya bisa pasrah. Namanya juga cinta buta. Ya, akhirnya dapat yang begini." Sekali lagi tawa pecah. Kali ini, Dewi benar-benar merasa dadanya sesak. Seakan seluruh udara di ruangan itu hilang. Ia ingin berdiri, ingin pergi, tapi tatapannya sempat bertemu dengan Rizky yang berdiri agak jauh di sudut ruangan. Wajah suaminya pucat, jelas ia juga malu sekaligus marah, tapi tidak berani bersuara. Kebisuan Rizky menambah luka di hati Dewi. Baginya, bukan hanya kata-kata Siti yang menyakitkan, melainkan juga ketidakmampuan suaminya untuk melindungi harga diri istrinya. Acara pun berlanjut, tapi bagi Dewi, detik demi detik terasa seperti siksaan. Ia tidak lagi mendengar jelas obrolan yang terjadi, semuanya hanya seperti gema jauh yang memekakkan telinga. Yang tertinggal hanyalah suara tawa, kata-kata merendahkan, dan bayangan wajah-wajah yang menatapnya seolah ia memang tidak pantas berada di sana. Ketika acara selesai, Dewi keluar dengan langkah gontai. Udara sore yang sejuk menyambutnya, tapi tidak mampu menenangkan hatinya. Ia berjalan di samping Rizky tanpa sepatah kata pun. Hanya diam. Sebab bila mulutnya terbuka, ia tahu air mata akan ikut jatuh. Di dalam hati, Dewi berbisik lirih. "Aku bisa menanggung hinaan di rumah, tapi tidak di hadapan orang banyak. Jika mereka pikir aku tidak berharga, suatu hari aku akan menunjukkan siapa sebenarnya aku. Bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga kehormatanku yang telah diinjak-injak." Dan saat itu, Dewi mulai menyadari, luka dari perkataan bisa menumbuhkan sesuatu di dalam dirinya. Rasa sakit itu pelan-pelan berubah menjadi tekad. Tekad untuk tidak selamanya dipandang rendah. Di perjalanan pulang dari acara arisan, langkah Dewi terasa berat. Ucap kata nyinyir dan tawa merendahkan masih terngiang-ngiang di telinganya. Namun, bukan itu yang paling menusuk hatinya, melainkan sikap Rizky. Ia bisa menahan hinaan orang lain, bahkan dari mulut mertuanya sendiri. Tapi yang membuat luka itu menganga lebih dalam adalah kenyataan bahwa suaminya hanya terdiam. Bukan sekadar diam, Rizky bahkan tersenyum kaku seolah ikut membenarkan ucapan sang ibu. Di dalam hati Dewi bertanya-tanya, apakah aku memang pantas diperlakukan seperti itu?
Apakah Rizky juga menganggapku tidak lebih dari sekadar pembantu? Apakah semua pengorbananku benar-benar tidak ada artinya baginya? Malam itu, rumah mereka terasa lebih sunyi daripada biasanya. Rizky berusaha membuka percakapan ringan, namun Dewi hanya menjawab singkat. Ada jarak yang tumbuh di antara mereka, jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. "Wai, maaf ya, soal tadi," kata Rizky lirih sambil menunduk. Dewi menghentikan lipatannya pada kain di pangkuannya, menoleh perlahan dengan mata yang berkaca-kaca. "Maaf? Kau bahkan tidak mengeluarkan satu kata pun untuk membelaku, Ki." "Tidak sepatah kata pun." Rizky terdiam. Lidahnya keluh. Ia menunduk semakin dalam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Itu kan ibu. Kalau aku melawan, nanti beliau sakit hati." Dewi menghela napas panjang. Hatanya perih mendengar alasan itu. "Dan bagaimana dengan aku, Rizky? Aku ini istrimu. Aku yang kau minta temani seumur hidup. Aku yang setiap hari berjuang menopang rumah tangga ini. Tidakkah kau pikir aku juga punya hati? Tidakkah aku juga bisa sakit hati?" Suaranya bergetar, menahan tangis yang hampir pecah. Rizky menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, tapi lagi-lagi, tak ada pembelaan yang bisa keluar dari mulutnya. "Aku hanya tidak ingin ada masalah lebih besar. Wai, kau tahu bagaimana ibu? Dia mudah marah, mudah tersinggung. Jadi demi menghindari masalah dengan ibumu, kau rela aku diinjak-injak di depan orang banyak?" Potong Dewi, nadanya lirih tapi menusuk. Hening. Tak ada jawaban. Malam itu, Dewi akhirnya memilih beranjak ke kamar tanpa melanjutkan percakapan. Ia rebahkan tubuhnya di atas ranjang, menatap langit-langit dengan mata yang basah. Ia merasa asing dengan keheningan itu, seolah dirinya bukan lagi istri, melainkan hanya orang luar yang kebetulan tinggal serumah. Dalam hatinya, sebuah retakan mulai terbentuk. Selama ini ia selalu meyakinkan dirinya bahwa Rizky adalah alasannya bertahan. Bahwa cinta suaminya cukup untuk menutupi luka dari perkataan mertuanya. Tapi malam itu, keyakinan itu mulai goyah. Kalau bahkan Rizky tidak bisa melindungiku, untuk siapa lagi aku harus bertahan? Batinnya lirih. Sementara itu, Rizky duduk sendiri di ruang tamu, menatap gelap dengan perasaan bersalah. Ia tahu ia salah. Ia tahu seharusnya ia berdiri di samping istrinya, membela, meski hanya dengan kalimat sederhana. Namun, ia juga terjebak dalam ketakutan. Ketakutan membuat ibunya marah, ketakutan dianggap anak durhaka. Tapi apa artinya menjadi anak berbakti, jika di saat yang sama ia mengkhianati hati istrinya? Malam itu, meski mereka berada di bawah atap yang sama, sebenarnya hati mereka semakin menjauh. Dewi tak lagi hanya menanggung hinaan dari mertuanya, tetapi juga pengkhianatan dalam bentuk paling sunyi, diamnya seorang suami. Dan seringkali, diam jauh lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Malam itu, kamar terasa lebih sempit dari biasanya. Lampu tidur yang redup tidak mampu memberi ketenangan. Dewi berbaring memunggungi Rizky, matanya menatap kosong ke arah dinding. Ia menahan tangis, menggigit bibir sampai hampir berdarah agar isaknya tidak terdengar. Namun sesungguhnya, di dalam dada, ada bara yang kian menyala. Selama ini, ia selalu menutup luka dengan doa. Ia selalu mencoba berpikir positif, bahwa sabar adalah jalan terbaik. Ia bisa memaafkan hinaan demi hinaan yang dilontarkan mertuanya. Ia bisa menahan sakit ketika dianggap rendah, dianggap tidak pantas. Tapi penghinaan di depan banyak orang tadi siang, ditambah diamnya Rizky, adalah ujian yang terlalu berat. Sampai kapan aku harus begini? Sampai kapan aku harus menjadi perempuan yang hanya bisa diam, menelan air mata sendiri? Sampai kapan aku harus dianggap remeh, sementara aku yang menopang semua ini? Batinnya berteriak, meski bibirnya tetap terkatup rapat. Air matanya akhirnya pecah juga, mengalir deras tanpa bisa dicegah. Setiap tetes terasa seperti bukti betapa lelahnya ia menanggung segalanya sendirian. Ia tidak ingin menyerah pada keadaan, tetapi luka itu sudah membara, semakin lama semakin panas, membakar kesabarannya yang hampir habis. Pagi harinya, Dewi bangun lebih awal dari biasanya.
Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, memasak dengan gerakan tenang. Tapi wajahnya datar, dingin, tanpa senyum. Rizky yang melihatnya merasa ada yang berbeda. "Why? Kau masih marah soal kemarin?" tanya Rizky ragu. Dewi menoleh sekilas, tatapannya kosong. "Aku tidak marah, Ki. Aku hanya lelah." Suaranya datar, tapi justru itu yang membuat Rizky merasa sesak. Lelah. Kata itu sederhana, tapi mengandung makna dalam, lebih dari sekadar marah. Itu adalah tanda bahwa kesabaran Dewi sudah berada di tepi jurang. Rizky mencoba mendekat, ingin memeluk istrinya, tapi Dewi melangkah mundur. "Jangan sekarang. Aku butuh ruang." Sehari penuh, Dewi menjalani aktivitas dengan wajah dingin. Ia tetap menjalankan kewajibannya, tetap menyiapkan kebutuhan suami, tetap menata rumah, tapi hatinya kosong. Ia tidak lagi berbicara banyak, tidak lagi bercanda seperti biasanya. Bahkan doa yang biasanya ia lantunkan dengan penuh harap malam hari, kini hanya ia bisikan singkat dengan mata sembab. Luka itu makin membara ketika sore harinya Siti datang ke rumah. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia duduk dengan santai di ruang tamu sambil menyeruput teh buatan Dewi. "Kemarin seru sekali ya arisan," katanya sambil tertawa kecil. "Orang-orang sampai salah sangka. Mereka pikir kau pembantu." "Ya, memang penampilanmu seperti itu. Lain kali kalau ikut, pakailah baju bagus sedikit. Jangan bikin malu keluarga." Dewi berdiri kaku di dapur, tangannya yang menggenggam gelas bergetar hebat. Ia ingin membalas, ingin berkata keras, ingin menumpahkan semua kebenaran yang ia simpan rapat selama ini. Tapi lidahnya keluh. Ia takut jika bicara, kata-katanya akan keluar seperti letusan bom yang tak bisa ia kendalikan. Dalam hati, ia berteriak, "Cukup! Aku sudah cukup menelan semua ini. Jika bukan karena Rizky, sudah lama aku pergi dari rumah ini. Tapi kalau Rizky pun memilih diam, lalu untuk siapa aku bertahan?" Hati Dewi kini benar-benar di ujung batas. Luka dari perkataan bukan lagi sekadar menyakitkan, melainkan sudah membakar habis rasa sabarnya. Ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menahan diri. Yang ia tahu, jika satu penghinaan lagi datang, ia mungkin tidak akan bisa diam lagi. Dan dalam diam itu, di balik wajah tenangnya, tumbuh sebuah tekad. Suatu hari, ia akan berdiri. Ia akan menunjukkan siapa sebenarnya dirinya. Tidak lagi sebagai perempuan yang diremehkan, tetapi sebagai sosok yang mampu membalikan setiap hinaan menjadi bukti kekuatan. Luka itu membara, dan bara itu mulai menyalakan nyala api dalam dirinya. Ruangan arisan yang semula dipenuhi gelak tawa perlahan sunyi. Semua mata menatap pada Dewi yang berdiri tegak. Wajahnya tenang namun sorot matanya menyala penuh wibawa. Tangan Dewi sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan emosi yang sudah terlalu lama ia pendam. "Saya sudah cukup diam selama ini," ucap Dewi dengan suara lantang, membuat beberapa tamu langsung terdiam kaku. "Ibu mertua saya boleh menghina, merendahkan, bahkan menertawakan saya di depan semua orang. Tapi malam ini, saya rasa sudah saatnya kalian semua tahu siapa saya sebenarnya." Siti yang duduk di kursinya, menatap Dewi dengan tatapan sinis bercampur cemas. "Apa lagi yang mau kamu buktikan? Jangan membuat malu keluarga ini, Dewi," katanya dengan nada yang berusaha terdengar tegas, namun jelas ada kegelisahan di balik ucapannya. Dewi menarik napas dalam. Ia melangkah maju ke tengah ruangan, tubuhnya yang semula tampak kecil dengan pakaian sederhana kini justru terlihat begitu berwibawa. Beberapa tamu mulai berbisik, penasaran dengan apa yang akan ia katakan. "Saya Dewi, bukan siapa-siapa menurut ibu dan sebagian dari kalian. Tapi tahukah kalian?" Dewi berhenti sejenak, menatap satu persatu wajah tamu arisan yang kini tampak tegang. "Butik emas Prameswari yang sering kalian banggakan, tempat sebagian dari kalian membeli perhiasan mahal, itu adalah milik saya. Saya pemiliknya. Saya yang membangun bisnis itu dari nol, dengan kerja keras tanpa bantuan siapapun." Sekejap ruangan bergemuruh. Tamu-tamu yang tadinya ikut tertawa langsung terperangah. Ada yang saling pandang, ada yang ternganga,
Ada pula yang menutupi mulutnya karena tak percaya dengan apa yang baru didengar. Wajah Siti memucat. Tangannya yang gemetar menyambar gelas di meja, hampir menumpahkan minuman. Itu tidak mungkin, serunya panik. Kamu cuma perempuan kampung yang numpang hidup dari anakku. Jangan mengada-ada. Dewi tersenyum tipis, lalu meraih ponselnya dari tas kecil yang ia bawa. Dengan beberapa ketukan, ia menunjukkan berita online yang menampilkan dirinya dalam sebuah wawancara bisnis. Foto dirinya dengan busana formal terpampang jelas, di bawah headline bertuliskan, Dewi Prameswari, pemilik butik emas terbesar di kota. Para tamu berdesah tak percaya. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan suara bergetar, "Astaga, saya pernah baca artikel itu. Saya ingat sekarang, itu benar-benar Anda." Dewi menatap Siti lagi, kali ini dengan sorot penuh ketegasan. "Saya bukan pembantu, Bu. Saya bukan orang yang hidup dari belas kasihan. Justru selama ini, saya yang menopang kehidupan keluarga Anda, termasuk anak Anda, suami saya." Rizky yang sejak tadi hanya diam, mendadak merasa tubuhnya kaku. Ia menunduk, wajahnya panas karena malu. Ia tahu, setiap kata-kata istrinya adalah kebenaran yang tak bisa ia bantah. Dewi melanjutkan, suaranya semakin mantap, "Saya datang ke arisan ini dengan pakaian sederhana karena saya tidak pernah merasa perlu membuktikan apa-apa. Saya pikir keluarga adalah tentang saling menghargai, bukan tentang siapa yang paling mewah. Tapi rupanya, kesabaran saya dianggap kelemahan." Ruangan kembali hening. Para tamu kini menatap Siti, menunggu apa yang akan ia lakukan. Tapi Siti justru terdiam. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka tanpa kata. Semua kemewahan yang ia pamerkan malam itu seolah runtuh hanya dengan satu pengakuan Dewi. Dewi menarik napas dalam, lalu berkata dengan nada yang lebih tenang, "Mulai sekarang, jangan pernah lagi hina saya, Bu. Karena saya tidak akan diam untuk kedua kalinya." Dan pada saat itu juga, semua tamu arisan tahu, Dewi bukan hanya menantu biasa. Ia adalah wanita kuat, seorang istri yang selama ini direndahkan, namun ternyata jauh lebih berharga dan berkelas dari apa yang mereka bayangkan. Ruangan arisan yang semula dipenuhi tawa mengejek, mendadak berubah hening. Para tamu saling pandang, wajah mereka yang tadi penuh cemooh kini dipenuhi keterkejutan. Dewi berdiri tegak dengan sorot mata yang tak lagi tertunduk. Ia merogoh tas tangannya yang elegan, mengeluarkan beberapa lembar majalah dan surat kabar yang menampilkan liputan tentang butik emas miliknya. Foto dirinya terpampang jelas di halaman depan rubrik bisnis. Pemilik butik emas terbesar di kota, kisah inspiratif Dewi Kartika. Suara lirih terdengar dari salah satu tamu, "Astaga, itu kan butik emas terkenal di pusat kota? Jangan bilang, itu milik Mbak Dewi." Dewi tersenyum tipis, lalu menunjukkan kartu nama yang berlapis desain mewah dengan embos emas. "Benar, butik itu milik saya. Semua pencapaian yang saya raih bukan warisan, bukan pula pemberian orang tua. Saya membangun dari bawah, dari keringat dan air mata." Beberapa tamu tampak menutup mulutnya dengan tangan, ada yang menunduk malu, ada pula yang berbisik dengan nada kagum. Aura ruangan benar-benar berubah drastis. Siti, yang masih duduk di kursi kebesarannya, tampak pucat. Tadi ia begitu angkuh merendahkan menantunya di depan semua orang. Kini kata-katanya berbalik menjadi tamparan keras untuk dirinya sendiri. Namun, ia mencoba mempertahankan wibawanya. "Itu hanya kebetulan. Bukan berarti kamu bisa merasa lebih tinggi," ucapnya dengan suara bergetar, seolah mencari alasan untuk menutupi rasa malu. Namun Dewi melanjutkan dengan nada tegas, "Selama ini saya diam, bukan karena saya lemah. Saya hanya menghargai Rizky sebagai suami saya, dan menghormati ibu sebagai mertua saya. Tapi hari ini, di depan semua orang, ibu sudah menginjak harga diri saya. Maka biarlah semua tahu siapa yang sebenarnya menopang kehidupan rumah tangga ini." Beberapa tamu mulai menunduk, merasa bersalah telah ikut menertawakan Dewi. Ada pula yang kini menatap Siti dengan pandangan penuh kekecewaan. Seorang tamu senior berbisik pada rekannya, "Sungguh memalukan. Selama ini kita percaya ucapan Bu Siti.
Ternyata menantunya jauh lebih mulia dan sukses darinya. Rizky, yang sejak tadi hanya diam, kini menelan ludah. Wajahnya memerah, bukan karena bangga, melainkan karena malu. Ia tahu betul semua yang dikatakan Dewi benar adanya. Selama ini, kebutuhan hidup mereka bahkan banyak dipenuhi oleh hasil kerja keras istrinya. Tapi ia tak pernah membela Dewi dari hinaan ibunya. Dewi, suara Rizky akhirnya terdengar, pelan dan ragu. Tapi Dewi hanya menoleh sekilas, sorot matanya tajam, seolah berkata, terlambat. Ketegangan semakin terasa. Suara bisik-bisik tamu terdengar semakin jelas, membuat Siti gelisah. Ia mencoba berdiri, namun langkahnya goyah. Bagi seorang wanita yang selalu merasa paling berkuasa di lingkaran sosialnya, fakta ini bagaikan petir yang menyambar siang bolong. Dewi menutup pembicaraannya dengan mantap. Mulai hari ini, saya harap tidak ada lagi yang menganggap rendah orang lain hanya karena penampilan luarnya. Jangan pernah lupa, tidak semua emas berkilau dari luar. Kadang, emas sejati justru tersembunyi di balik kesederhanaan. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan, menusuk hati setiap orang yang hadir. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Yang tersisa hanya rasa malu, penyesalan, dan kekaguman yang tak terucapkan. Ruangan arisan yang semula dipenuhi gelak tawa mengejek, kini mendadak senyap. Semua mata tertuju pada Dewi yang berdiri anggun di tengah ruangan. Suaranya mantap, tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Aku tidak hanya menjalankan butik emas di kota ini, ujar Dewi sambil menatap setiap wajah yang tadi meremehkannya. Bisnisku sudah menembus pasar internasional. Cabang di Paris, Milan, hingga Berlin, semuanya berdiri dengan nama dan reputasi yang sama, butik emas Prameswari. Kata-katanya membuat beberapa tamu saling pandang dengan wajah terkejut. Nama yang disebut Dewi ternyata sudah pernah mereka dengar. Bahkan ada yang mengingat pernah melihat liputannya di majalah bisnis internasional. Namun mereka tak pernah menghubungkannya dengan sosok menantu Siti yang selama ini dianggap sederhana. Siti terdiam membeku di kursinya. Wajahnya pucat, seolah darahnya berhenti mengalir. Bibirnya yang tadinya begitu lancar melontarkan hinaan, kini terkunci rapat. Ia seperti tak percaya bahwa perempuan yang selalu ia pandang rendah, sebenarnya telah berdiri di atas kejayaan yang tak pernah bisa ia capai sepanjang hidupnya. Rizky, yang sedari tadi ikut duduk di sisi ibunya, hanya bisa menelan ludah. Senyumnya kaku memudar, berganti raut wajah kebingungan. Di satu sisi ia merasa malu pada istrinya yang selama ini ia biarkan dihina tanpa pembelaan. Di sisi lain ada rasa gentar karena kebenaran yang disampaikan Dewi terlampau besar untuk dicerna seketika. Cabang di Eropa itu bukan sekadar nama, lanjut Dewi, suaranya semakin berwibawa. Butik-butikku sudah menjadi langganan para desainer dan sosialita kelas dunia. Koleksi perhiasan dari butikku pernah dipamerkan di ajang fashion bergengsi di Milan. Dan semua itu, aku bangun dengan keringatku sendiri, tanpa mengemis pada siapapun. Beberapa tamu perempuan yang tadinya menatapnya sinis kini mulai bergumam kecil. Ada yang merasa malu, ada pula yang mengagumi. Sorot mata mereka bergeser dari meremehkan menjadi penuh hormat. Aura Dewi seakan berubah. Bukan lagi menantu sederhana, melainkan wanita yang membawa kebanggaan tersendiri. Siti akhirnya berusaha membuka suara, meski suaranya bergetar. Tidak mungkin kau, seorang seperti kau. Kata-katanya terputus, seolah lidahnya lumpuh oleh kenyataan. Dewi menatap mertuanya dengan sorot mata yang tajam, namun tetap tenang. Bu, selama ini ibu selalu merendahkanku, menganggap aku tidak selevel dengan keluarga ini. Tapi hari ini, aku berdiri bukan untuk menyombongkan diri. Aku hanya ingin menegaskan bahwa hinaan yang ibu lontarkan padaku tidak pernah benar. Aku bukan beban. Aku bukan orang kecil yang hanya menempel pada anakmu. Justru sebaliknya, aku yang menopang semua. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani menyela. Para tamu yang tadinya menjadi saksi hinaan itu, kini menyaksikan kenyataan pahit bagi Siti. Salah seorang tamu, seorang ibu berpakaian elegan, memberanikan diri angkat bicara. Dewi, aku pernah membaca artikel tentang butik emas di Paris itu. Ternyata, itu milikmu?
Luar biasa sekali. Aku kagum padamu. Pujian itu membuat beberapa tamu lain ikut mengangguk. Bahkan ada yang bertepuk tangan pelan. Dewi berdiri di puncak wibawanya. Namun di balik senyum tenangnya, hatinya bergetar. Bukan karena bangga, melainkan karena luka lama yang akhirnya ia buka. Ia menatap Rizky yang masih terpaku di tempatnya. Dan kamu, Rizky, suamiku. Sekarang kau tahu siapa sebenarnya perempuan yang selama ini kau biarkan dihina di depan matamu. Rizky tak mampu berkata apa-apa. Wajahnya memerah, matanya menunduk. Siti menggenggam erat tangannya, seolah mencari perlindungan dari kenyataan yang menampar keras harga dirinya. Dewi menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari siapapun. Tapi hari ini, biarlah kalian semua tahu bahwa aku berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang lemah. Aku adalah pemilik masa depan yang kuukir dengan tanganku sendiri. Dan Eropa hanya awal dari langkahku. Dunia masih dalam genggamanku. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam dalam kekaguman bercampur penyesalan. Hari itu, arisan yang tadinya direncanakan Siti sebagai ajang untuk mempermalukan menantunya, justru berubah menjadi panggung kemenangan bagi Dewi. Ruangan arisan yang tadinya penuh dengan gelak tawa kini berubah sunyi. Seakan waktu berhenti, hanya suara napas yang terdengar. Semua mata tertuju pada Siti, mertua Dewi, yang sejak awal tampil penuh wibawa dan kesombongan. Wanita yang tadinya berdiri tegak dengan daster mewah dan perhiasan berkilau, kini tampak kehilangan pijakan. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar, bibirnya berusaha membentuk kata-kata, tapi tak ada satupun suara yang keluar. Semua tamu yang hadir mulai berbisik-bisik, tak lagi memuji, melainkan mencibir. Jadi selama ini dia menghina menantunya sendiri? Bisik seorang tamu dengan nada penuh sindiran. Padahal menantunya lah yang menopang hidupnya. Sahut yang lain sambil menahan tawa mengejek. Dasar sok kaya, padahal cuma nebeng harta orang. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Siti, bagai pisau yang menusuk hati dan menelanjangi kesombongannya di depan umum. Dewi menatapnya tanpa amarah, hanya dengan tatapan penuh ketegasan. Bukankah ibu tadi bilang aku hanyalah pembantu yang tidak tahu diri? Lalu bagaimana sekarang? Siapa yang sebenarnya tidak tahu diri? Suaranya tegas, menusuk, membuat Siti semakin terpojok. Rizky, yang sejak tadi terdiam, mencoba maju. Wajahnya terlihat bingung dan penuh rasa malu. Bu, sudah, jangan teruskan, katanya lirih, seolah ingin menghentikan rasa malu yang semakin menjerat ibunya. Namun, suaranya justru memperlihatkan bahwa ia tak mampu membela siapapun, baik ibunya maupun istrinya. Siti meremas perhiasan di tangannya, berharap benda itu bisa memberinya kekuatan. Tapi kini semua kilau emas yang melekat di tubuhnya seakan tak lagi bernilai. Ia tak lagi dipandang sebagai wanita terpandang, melainkan sebagai sosok yang hina karena kesombongan dan kemunafikannya. Seorang tamu yang cukup dekat dengan keluarga itu akhirnya berani bersuara lantang. Siti, selama ini kau selalu merendahkan orang lain, merasa paling tinggi derajatnya. Sekarang terbukti, justru menantumu lah yang menjaga martabat keluargamu. Malu rasanya punya sikap seperti itu. Kalimat itu disambut anggukan banyak tamu lain. Perlahan, suasana menjadi semakin panas. Tak ada lagi yang memuji. Semua kini berganti dengan cemooh. Siti mencoba tersenyum kaku, berusaha menutupi rasa malunya. Itu hanya salah paham. Aku hanya... Suaranya gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi ia tak sanggup melanjutkan. Semua pembelaan terdengar lemah dan tak berarti. Dewi menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan penuh wibawa, aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi hari ini aku harus tunjukkan, agar tidak ada lagi yang merendahkan harga diriku. Aku ingin kalian semua tahu, jangan pernah menilai orang hanya dari apa yang tampak di luar. Karena bisa jadi, orang yang kalian hina justru jauh lebih mulia daripada yang kalian banggakan. Kalimat itu menggema di ruangan, membuat sebagian tamu menunduk malu karena ikut menertawakan Dewi sebelumnya. Siti menunduk, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena menyesal telah menyakiti Dewi,
melainkan karena malu ditelanjangi di depan banyak orang. Seluruh wibawanya runtuh, tersisa hanya bayangan seorang wanita yang kalah oleh kesombongan dirinya sendiri. Arisan hari itu berakhir dengan kepulangan para tamu dalam bisikan-bisikan penuh gosip. Tapi satu hal yang jelas, nama Siti kini hancur di mata masyarakat, sementara Dewi berdiri tegak dengan kehormatan yang semakin bersinar. Rizky terdiam di kursinya, tubuhnya kaku, wajahnya memucat seperti kehilangan darah. Setiap kata yang keluar dari mulut Dewi tadi seperti anak panah yang menancap dalam kedadanya. Pandangan mata tamu-tamu arisan yang kini bergeser kepadanya membuat Rizky semakin tak berdaya. Ia ingin bicara, ingin membela diri, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Selama ini, Rizky selalu berdiri di belakang bayang-bayang ibunya, Siti. Ia merasa cukup menjadi anak penurut, cukup menjadi suami yang sekadar hadir di rumah. Ia tidak pernah berani menentang ibunya, bahkan saat ibunya menghinakan Dewi. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, itu salah. Tapi entah kenapa, lidahnya selalu keluh ketika melihat wajah ibunya yang penuh kuasa. Kini, semua yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri pecah tanpa sisa. Fakta bahwa istrinya, Dewi, bukan hanya menopang kehidupan mereka, tapi juga pemilik kekayaan luar biasa, membuat dadanya sesak. Ia merasa begitu kerdil. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Air matanya menggenang. Rizky menunduk, mengingat kembali hari-hari ketika Dewi pulang larut malam karena mengurus butik, lalu masih sempat memasakkan makanan untuknya. Atau pagi-pagi buta Dewi sudah bangun, menyiapkan sarapan, sementara ia masih tidur lelap. Semua itu dulu dianggapnya hal biasa, seolah-olah itu memang tugas istri. Kini, dengan mata kepalanya sendiri, ia sadar, istrinya selama ini bukan hanya seorang istri biasa. Dewi adalah tulang punggung, benteng kokoh yang menopang hidup mereka. Dan ia hanyalah seorang laki-laki lemah yang berlindung di balik kenyamanan. Mas, suara Dewi yang tegas tapi tenang menggema di telinganya. Rizky menoleh pelan. Tatapan Dewi menusuk langsung ke hatinya. Selama ini aku tidak butuh harta atau pujian darimu. Aku hanya ingin didampingi, dihargai, dan dibela. Tapi apa yang kau lakukan? Kau diam, kau biarkan ibumu menghinaku. Kata-kata itu bagai tamparan keras. Rizky gemetar, tangannya mengepal, namun tubuhnya lunglai. Ia ingin menyangkal, tapi tak ada yang bisa ia katakan. Semua benar. Para tamu terdiam, sebagian mulai berbisik-bisik. Beberapa mata menatap Rizky dengan iba, tapi lebih banyak lagi yang mencibir. Bagaimana mungkin seorang suami bisa sedemikian buta hingga membiarkan istrinya dihina? Padahal semua harta dan kemewahan yang ia nikmati bersumber dari perempuan itu. Air mata akhirnya jatuh di pipi Rizky. Ia meraih tangan Dewi, namun Dewi dengan halus menariknya kembali. Jangan sekarang, Mas. Penyesalanmu sudah terlambat. Aku tidak butuh kata-kata manis. Aku butuh sikap nyata. Selama ini aku sudah memberi terlalu banyak kesempatan. Rizky tertegun. Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada pisau. Ia sadar, ini bukan sekadar soal harta, tapi soal harga diri dan cinta. Ia telah gagal menjadi suami, gagal menjadi anak, bahkan gagal menjadi laki-laki. Dewi, suaranya bergetar, serak, penuh luka. Aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan berdiri di sisimu, apapun yang terjadi. Namun Dewi hanya menggeleng. Senyumnya tipis, tapi matanya basah. Kesempatan itu sudah lama kuberikan. Mas, kau hanya tidak pernah benar-benar mengambilnya. Ruangan hening. Siti yang sejak tadi pucat tak berkata apa-apa. Para tamu menyaksikan drama ini dengan napas tertahan. Dalam hati, Rizky tahu, penyesalannya mungkin sudah tak berarti. Tapi satu hal yang pasti, hari itu ia benar-benar tersadar. Ia melihat betapa berharganya Dewi, betapa hancurnya dirinya tanpa wanita itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizky merasakan takut kehilangan yang nyata. Ruangan arisan yang tadinya riuh dengan tawa kini berubah menjadi kuburan sunyi.
Tak ada lagi bisik-bisik yang meremehkan, tak ada lagi sorakan yang mendukung Siti. Semua tamu menundukkan wajahnya, entah karena malu, takut, atau merasa bersalah telah ikut menertawakan Dewi sebelumnya. Siti masih duduk kaku di kursinya. Wajahnya pucat pasi, matanya berair. Namun bibirnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang begitu besar. Ia yang selalu merasa tinggi kini jatuh seketika, ditelanjangi oleh kenyataan bahwa menantunya, yang ia hina sebagai pembantu, ternyata pemilik butik emas terbesar di kota itu bahkan sampai ke luar negeri. Dewi berdiri tegak di hadapan mereka semua. Pakaian sederhananya tak mengurangi wibawa yang memancar dari dirinya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia melanjutkan. Selama ini aku diam, bukan karena aku tak mampu. Aku diam karena aku menghormati suamiku, Rizky, dan keluarganya. Tapi hari ini, di hadapan kalian semua, aku tak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak lagi. Kalian harus tahu, pembantu yang kalian hina inilah yang membiayai hidup Rizky, dan bahkan Ibu Siti, setiap bulan. Dari makanan di rumah, pakaian yang dikenakan, sampai rumah yang ditempati, semuanya dari keringatku. Beberapa tamu menutup mulutnya dengan tangan, tak percaya dengan apa yang baru mereka dengar. Ada pula yang mencuri pandang ke arah Siti, yang kini semakin menunduk dalam. Dewi melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, seakan ingin menancapkan kata-katanya ke dalam hati setiap orang yang hadir. Jangan pernah meremehkan orang lain hanya karena kalian melihat penampilannya sederhana. Tidak semua orang suka memamerkan hartanya. Ada yang memilih diam, tapi tetap berkarya. Dan ada juga yang sibuk membanggakan diri, padahal hidupnya ditopang oleh orang lain. Kata-kata itu bagai cambuk keras yang menghantam semua tamu. Beberapa dari mereka bahkan merasa seakan Dewi juga sedang menegur mereka, karena pernah memiliki sikap serupa, meremehkan orang hanya karena tampilan luarnya. Siti akhirnya tak mampu menahan air matanya. Ia menangis terseduh, tangannya gemetar memegang gelas yang hampir terjatuh. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, tapi tak ada satupun kata yang bisa keluar. Semua orang kini menatapnya dengan tatapan penuh hina, sama seperti dulu ia menatap Dewi. Rizky, yang berdiri di samping Dewi, akhirnya ikut angkat bicara. Suaranya bergetar menahan penyesalan. Aku minta maaf, Dewi. Aku seharusnya melindungimu. Seharusnya aku menjadi suami yang membelamu. Tapi aku malah membiarkanmu dihina, bahkan oleh ibuku sendiri. Semua ini salahku. Dewi menoleh sekilas, menatap Rizky dengan mata berkaca-kaca, tapi tanpa senyum. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengakui permintaan maaf itu, tapi tak sepenuhnya bisa menghapus luka yang sudah terlanjur menganga. Suasana di ruangan itu benar-benar berubah. Para tamu yang tadinya datang dengan penuh kebanggaan kini pulang dengan kepala tertunduk. Mereka baru saja menyaksikan bagaimana kesombongan bisa runtuh dalam sekejap, dan bagaimana seorang wanita sederhana ternyata menyimpan kekuatan besar di balik diamnya. Siti masih duduk terpaku, wajahnya penuh air mata. Tak ada lagi gengsi yang bisa ia pertahankan. Harga dirinya runtuh di tempat yang sama, di depan orang-orang yang dulu ia banggakan. Dan di titik itulah, balasan itu terasa begitu adil. Dewi tak perlu marah, tak perlu membalas dengan cacian. Kebenaran yang ia ungkapkan sudah cukup untuk membuat semua orang melihat siapa sebenarnya yang layak dihormati. Dewi melangkah keluar dari aula arisan itu dengan langkah mantap. Gaunnya yang sederhana namun elegan berkilau lembut diterpa cahaya lampu kristal di langit-langit. Setiap langkah yang ia ayunkan terasa seperti gemuruh yang meninggalkan jejak di hati para tamu. Tidak ada lagi tawa meremehkan, tidak ada cibiran, tidak ada bisikan sinis. Yang ada hanya tatapan kagum, hormat, dan diam penuh malu dari mereka yang semula merendahkannya. Di belakangnya, Siti terduduk lemas di kursinya. Bibirnya bergetar, matanya basah. Namun tak ada satu kata pun yang mampu keluar. Selama ini ia percaya bahwa menantu yang dipandang rendah itulah yang akan selalu berada di bawah telapak kakinya. Nyatanya, dunia berbalik. Dewi, yang ia hina sebagai pembantu, justru menjadi penyelamat kehidupannya selama ini. Rizky hanya bisa menunduk.
Ia menatap telapak tangannya sendiri, mengingat setiap kali ia menggunakan uang Dewi untuk bersenang-senang, membeli barang-barang mahal, bahkan untuk membiayai arisan yang dihadiri ibunya. Semua itu kini terasa seperti bara api yang membakar hatinya. Ia ingin meminta maaf, ingin berlutut, tapi keberanian itu lenyap karena sadar luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. Di luar gedung, angin sore berhembus lembut menyapu wajah Dewi. Ia menatap langit yang berwarna keemasan, seolah senja ikut merayakan kemenangannya. Hari itu, ia bukan hanya membuktikan dirinya pada mertua dan suaminya, tapi juga pada dirinya sendiri. Bahwa harga diri seorang wanita tidak pernah bisa ditentukan oleh hinaan orang lain, melainkan oleh bagaimana ia berdiri tegak mempertahankan martabatnya. Beberapa tamu terkemuka keluar menghampirinya. Ada yang menyalami dengan penuh hormat, ada pula yang menundukkan kepala tanda penyesalan karena sempat ikut meremehkan. Ibu Dewi, kami kagum sekali dengan perjuangan dan ketegasan Anda, ucap salah satu tamu, seorang pengusaha wanita senior yang cukup berpengaruh. Hari ini, Anda mengajarkan kami arti sebenarnya dari harga diri. Dewi tersenyum tulus, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Bukan karena bangga telah membungkam mereka, tetapi karena ia merasa beban bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia tidak perlu lagi bersembunyi, tidak perlu lagi membiarkan orang lain menginjak martabatnya. Sementara itu, di dalam aula, Siti akhirnya bangkit dengan langkah gontai. Ia mencoba menyusul Dewi, namun ketika sampai di pintu, para tamu tidak lagi menyambutnya dengan hangat. Tatapan sinis dan kasihan menghujam dari segala arah. Status sosialnya yang selama ini ia banggakan runtuh dalam sekejap. Ia tidak lagi menjadi wanita yang dihormati, melainkan menjadi simbol kesombongan yang berakhir dengan kehinaan. Rizky menghampiri ibunya, berusaha menopangnya. Namun Siti menepis tangannya. Semua ini salahmu juga, Rizky, gumamnya lirih dengan suara serak. Kau tak pernah jadi suami yang bisa melindungi istrimu. Kalimat itu membuat Rizky semakin terpuruk. Di rumah, malam itu Dewi menatap cermin di kamarnya. Ia tersenyum pada bayangan dirinya sendiri. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata kini telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia sadar, kemenangan ini bukan sekadar membungkam mertua dan suaminya, tapi lebih kepada pembuktian bahwa dirinya tidak pernah salah memilih jalan hidup. Ia mengambil ponsel, melihat pesan-pesan ucapan selamat dari rekan bisnis, teman lama, hingga beberapa tamu arisan yang meminta maaf. Tapi Dewi tahu, kemenangan sejati bukanlah membuat orang lain menyesal, melainkan saat dirinya bisa melangkah lebih jauh tanpa lagi terbebani oleh hinaan masa lalu. Dengan tenang, ia menutup tirai jendela, lalu membaringkan tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dewi tidur dengan hati yang benar-benar damai. Tidak ada air mata, tidak ada luka. Hanya ada kebahagiaan seorang wanita yang berhasil merebut kembali harga dirinya. Dan sejak hari itu, nama Dewi, pemilik butik emas terbesar, bukan hanya harum di dunia bisnis, tapi juga di hati orang-orang yang belajar darinya. Bahwa martabat seorang wanita tidak pernah bisa dibeli, diremehkan, atau diinjak-injak. Ia telah kembali berdiri tegak, dengan harga diri yang kini tak akan pernah bisa direbut lagi.